Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Ilmuwan barat telah mengklaim bahwa mengaku telah menemukan terompet sangkakala, sebuah alat yang menjadi penanda hari kiamat dan tertuang dalam berbagai literatur Islam. Hal tersebut tentunya seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat banyak sekali penemuan mengejutkan oleh para ilmuwan dunia. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan bentuk sesuai Al-Quran dan hadis. Ilmuwan mengaku temukan wujud terompet sangkakala. Profesor Frank Steiner dari Universitas ULM Jerman menemukan sesuatu yang sangat mencegangkan, di mana ia menyebut bahwa terompet sangkakala itu adalah bumi beserta seluruh alam semesta yang kita huni saat ini. Dalam penelitiannya sendiri menggunakan sebuah peralatan canggih milik NASA yang bernama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, menurut hasil observasinya terungkap jika alam semesta ternyata berbentuk seperti terompet. Secara spesifik, WMAP mendeteksi bagian ujung belakang terompet merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati dan masih berkaitan dengan peristiwa Big Bang yang terjadi 13 miliar tahun lalu. Lalu, di bagian depan menjadi lokasi di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada, merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati atau observable. Sama persis dengan Al-Quran dan hadis. Sekali lagi, penemuan itu menegaskan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bentuk terompet sangkakala itu sendiri sesuai dengan apa yang terdapat dalam literatur Islam, mulai dari Al-Quran dan juga hadis. Sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa sabda baginda Nabi Muhammad SAW mengenai bentuk sangkakala ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah sangkakala itu?" Tanya sahabat, yang lantas dijawab Rasulullah SAW, "Bagaikan tanduk dari cahaya." Rasulullah SAW kembali menjelaskan, "Sangat besar bulatannya, demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi, dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafkatul fasa untuk menakutkan. Kedua, nafkatus sa untuk mematikan. Ketiga, nafkatul bat untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan." Dalam hadis yang juga tertera pada kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa sangkakala atau terompet malaikat Israfil itu bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya. Ukuran bulatannya seluas langit dan bumi. Bentuk yang menyerupai tanduk sendiri mengingatkan kita pada terompet orang-orang zaman Rasulullah SAW yang terbuat dari tanduk. Kalimat seluas langit dan bumi dapat dipahami sebagai ukuran yang meliputi atau mencakup seluruh wilayah langit dan bumi, alias bulatan terompet malaikat Israfil itu melingkar membentang mulai dari alam nyata hingga alam gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mengabarkan kedahsyatan terompet malaikat Israfil itu dalam firman-Nya. Dan pada hari ketika terompet ditiup, maka terkejutlah semua yang di langit dan semua yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surah An-Naml ayat 87.
Sangkakala dalam bahasa Arab disebut sebagai as-sur. Kata tersebut diartikan sebagai tanduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa sangkakala berbentuk seperti tanduk. Ketika orang Badui bertanya tentang hal itu, "Ya Rasulullah, apa itu as-sur?" Beliau menjawab, "Tanduk yang akan ditiup." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sangkakala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbarengan dengan Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Sangkakala tersebut sudah diberikan kepada Israfil dan sang malaikat sudah meletakkan di mulutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan pula sangkakala, lalu Dia berikan kepada Israfil. Israfil meletakkan di mulutnya. Dia berada di arsy, telah menunggu datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup terompet tersebut." Sangkakala digambarkan sebagai sebuah terompet yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri dari sangkakala, yaitu memiliki 4 cabang. 1 cabang berada di timur, 1 cabang berada di barat, 1 cabang berada di bawah bumi yang paling bawah, dan 1 cabang berada di langit ke-7 paling atas. Saking besarnya sangkakala malaikat Israfil itu, berarti langit dan bumi adalah alam yang berada di dalam sangkakala. Pada hakikatnya, makhluk Allah hidup berada di dalam sangkakala tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 8 sampai dengan 10, "Apabila sangkakala ditiup, hari itulah hari yang sulit, yang tidak mudah bagi orang-orang yang kafir." Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menukil sebuah hadis yang menyebut bahwa malaikat Israfil sudah siap menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup sangkakala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana aku merasa nikmat sedang petugas sangkakala telah memasukkan tanduk sangkakala ke dalam mulutnya, memiringkan dahinya dan mendengarkan dengan telinga. Ia menunggu kapan disuruh, lalu ia meniup." Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dikatakan statusnya hasan. Berdasarkan penjabaran hadis di atas yang disesuaikan dengan penemuan ilmuwan barat tersebut, maka bisa dipastikan alam semesta ini adalah terompet sangkakala itu sendiri, dan manusia bagaikan kunang-kunang yang hidup di tengah-tengah kaldera gunung berapi paling aktif yang siap meletus kapan saja. Demikian sahabat bentuk sangkakala sesuai Al-Quran dan hadis, dan ilmuwan telah mengakui temukan wujud terompet sangkakala. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama tentang sejarah dan jejak Islam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.